Minasama, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, jadi kita terus tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua diberikan atau dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang. Nihongo benkyou shimashou. Mari kita belajar bahasa Jepang. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang tate kudasai. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait materi yaitu hajime mashite. Nah, apakah kalian pernah mendengarkan hajime mashite? Ya, jadi kalau materi ini adalah kita gunakan bila kita nanti akan berkenalan dengan orang lain ya. Jadi ini ranahnya penting ketika kalian bertemu dengan seseorang yang pertama kali ataupun menjadi siswa baru ya. Jadi memperkenalkan diri itu adalah hal yang sudah terbiasa. Namun kita akan mempelajari memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Adapun dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama, status, tingkat kelas, asal sekolah, serta berlatih ungkapan memperkenalkan diri. Jadi nanti harapannya adalah kalian bisa menyebutkan nama kalian sendiri, status kalian, apakah kalian sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai pekerja gitu misalnya nanti, dan memperkenalkan diri dengan ungkapan yang harus kita gunakan dalam perkenalan diri. Hai, hajime mashou, mari kita mulai. Yang pertama yaitu atarashi kotoba. Ini adalah kosakata baru yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Apa sih yang harus kalian pahami kosakatanya dulu sebelum kalian masuk ke bola kalimat atau bisa mempresentasikan, memperkenalkan diri kalian. Nah, di sini yang pertama kosakata barunya adalah tingkatan kelas atau nengsi. Jadi tingkatan kelas itu atau nengsi. Oke, di sini sensei menuliskan tingkatan kelasnya dengan menggunakan huruf hiragana, tapi di depannya sudah ada tingkatan kelasnya dengan angka. Jadi kalian tinggal angka ditambahkan dengan nengsi. Terkecuali ada beberapa angka yang ada perubahan sedikit dalam mengucapkan nengsi. Hai, minasama, ishoni itte kudasai. Kita ucapkan bersama-sama. Ichi nengsi, ni nengsi, 3年生、4年生、5年生、6年生、7年生、8年生、9年生、10年生、11年生、12年生. Oke, di sini ada di mengucapkan 4 itu biasanya kita menyebutkan angka kan yong, tapi dalam menyebutkan tingkatan kelas kita gunakan yu. Jadi yu nengsi bukan yong nengsi, yu nengsi. Nah, ini semuanya angka ditambahkan nengsi untuk menyatakan tingkatan kelas. Ichi nengsi, ni nengsi, sang nengsi, yu nengsi, go nengsi, roku nengsi, nana nengsi, hachi nengsi, kyu nengsi, ju nengsi, juichi nengsi, juni nengsi. So desu ne. Paham ya? Jadi kalau tingkatan kelas 1 ichi nengsi, kelas 2 ni nengsi. Namun kalau kalian sekarang ada di posisi kelas 10 SMK, berarti ada di sini ju nengsi. Hai, ju nengsi. Hai, minasama mou ichido ishoni itte kudasai. Ichi nengsi, ni nengsi, 3nengsi, 4nengsi, 5nengsi, 6nengsi, 7nengsi, 8nengsi, 9nengsi, 10nengsi, 11 nengsi, juni nengsi. Sudah desu ne? Ini untuk menyatakan tingkatan kelas atau nengsi. Terus caranya bertanya, bagaimana kalau kita ingin menanyakan kelas berapa? Kira-kira gimana cara bertanyanya? Cara bertanyanya adalah nan nengsi desu ka? Nan nengsi desu ka? Nan nengsi desu ka? Kelas berapa? Tingkat berapa kamu? Hai, mane sang manang nengsi desu ka? Saudara Made tingkat berapa sekarang? Heto, ichi nengsi desu. Tingkat 1, ju nengsi desu. Tingkat 10. Jadi untuk menanyakan tingkatan, kalian tinggal mengungkapkan nan nengsi desu ka? Ya.
DS-nya tambahkan deska, kemudian nensei-nya di depan tambahkan nen. Nah, nen. Nang nensei desu ka? Hai. Nang nensei desu ka? Tingkat berapa sekarang? Junensei desu, tingkat 10. Hai, paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada tambahan catatan seperti yang saya ucapkan tadi. Misalnya di kelas 4, angka 4 itu biasanya dibaca yong, tapi kita baca yo nengse. 9 dibaca q nengse, bukan ku ya, dibaca q nengse. Kemudian siswa kelas 1, 2, dan 3 SMA di Jepang atau SMK sampai dengan kelas 10 sama kayak kita ya. Di Indonesia kelas 10, 11, dan 12. Jadi Ju nengse, Juichi nengse, Juni nengse. Hai, segi. Oke, kita ke kosakata lagi. Di sini ada watashi. Jadi sudah ada, saya tuliskan di rekan ada romajinya. Jadi watashi ini adalah watashi, artinya saya. Kemudian watashi tachi, watashi tachi ini adalah jamak, artinya kami. Kemudian ada kokoshe, artinya SMA. Kemudian ada sheito, artinya siswa. Kemudian ada namae, itu nama. Kemudian ada nihongjin. Nihong ini Jepang, jing ini orang atau asal negara. Jadi nihongjin, orang Jepang. Kemudian ada Indonesia jing, orang Indonesia. Kemudian Amerika jing, orang Amerika. Kemudian Chugoku jing, orang Cina. Kemudian ada kochira. Kochira ini adalah kata penunjuk ya, yang menyatakan ini. Kochira menunjuk tempat. Kochira, sochira, achira. Kita menggunakan kochira yang artinya ini. Oke, sensei, moichido issho ni ite kudasai. Watashi, watashi tachi, kokosei, seito, namae, nihongjin, Indonesia jing, Amerika jing, Chugoku jing, kochira. Baik, ini sudah saya jelaskan, gampang tinggal mengingat kosakata ini. Ada watashi, watashi tachi, kokosei, seito, namae, nihongjin, Indonesia jing, Amerika jing, Chugoku jing, kochira. So desyo, paham ya? Hai, sore kara etomite kudasai ne. Selanjutnya itu kita lihat ada atarashi gumpo. Atarashi gumpo wa itu kalimat baru ya. Jadi kalimat baru yang sesuai dengan materi hari ini. Jadi yang pertama itu ada kata benda orang, kemudian diikuti oleh partikel wa, kemudian diikuti oleh kata benda namanya atau statusnya di sini, kemudian diakhiri oleh des. Sensei sudah warnai yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa jelas nanti membedakan mana kata benda orangnya, kemudian wa-nya mana partikelnya, kemudian ada nama atau statusnya, kemudian diakhiri oleh des. Hai. Ini adalah pola pertama yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sesuai dengan materi kita adalah perkenalan diri Haji Mashite. Nah, oke, kata benda orang, kita masukkan orang sekarang. Oke, contohnya di sini. Kita sudah tuliskan. Nah, orangnya menyatakan dirinya sendiri, berarti di sini adalah watashi. Kemudian diikuti oleh partikel wa, kemudian diikuti oleh nama. Oke, sensei tuliskan di sini namanya adalah Nita. Watashi wa Nita desu. Ya, saya adalah Nita. Kenapa menyebutkan nama tidak ada sang? Karena menyebutkan nama diri sendiri. Kalau menyebutkan nama orang lain di belakang nama selalu ditambahkan sang atau sama. Kalau sama lebih halus daripada sang ya. Oke, watashi wa Nita desu. Ya, watashi ini artinya saya sebagai subjek. Bila mana ada partikel wa berarti dia menyatakan subjek. Kemudian ada Nita. Nita ini nama orang dan diakhiri oleh des, mengakhiri sebuah kalimat. Watashi wa Nita desu. Saya adalah Nita. Ini pola kalimat pertama. Sangat gampang. Watashi wa Nita desu. Kalian tinggal menggantikan nama sesuai dengan nama kalian. Watashi wa Budi desu. Watashi wa Agung desu. Watashi wa Dika desu. Watashi wa Made desu. Dan seterusnya. Menyatakan diri sendiri jangan menambahkan sang di belakang nama. Berbeda dengan menyatakan nama orang lain. Harus ada sang atau sama di belakang nama. Watashi ini menyatakan diri saya atau saya. Oke, lanjut. Shiwa. Nah, ini contoh yang kedua.
Menyebutkan nama diri sendiri ada dua versi ya, bukan dua sih, ada beberapa versi. Nah di sini sensei menyebutkan membedakan hanya dua saja. Kalau yang pertama itu menyatakan saya adalah Nita. Nah contoh yang kedua, tetap kata benda orangnya ya di subjeknya di sebelum partikel wa. Namun di sini ditambahkan namai. Seperti kosakata tadi ya, ada namai, nama. Watashi no di sini menggunakan partikel no. Ya, menyatakan atau menghubungkan watashi dengan namai. Watashi no namai wa toto desu. Ya. Watashi no namai wa. Jadi kalau tadi watashi wa, kalau sekarang watashi no namai wa. Ya, watashi no namai wa, nama saya adalah Toto. Saya adalah Nita. Nama saya adalah Toto. Apa perbedaannya? Tinggal ditambahkan nama. Kalau yang pertama, watashi wa Nita desu, saya adalah Nita. Kalau yang kedua, watashi no namai wa Toto desu, nama saya adalah Toto. Desnya juga bisa digantikan dengan tomoimasu. Ya, tomoimasu ini artinya lebih halus daripada des. Watashi no namae wa tomoimasu. Tapi kita pelajari dia saja lah dulu, yang lebih simpel. Ya, ini membedakan watashi wa Nita desu dengan watashi no namae wa Toto desu. Kemudian nomor 2, kalimat nomor 2, ada pola nomor 2. Kata benda orang wa, kata benda yang keduanya adalah sekolah. Kemudian baru dilanjutkan oleh partikel no dan status. Nah, tadi kan cuma nama dan status atau saya dan nama. Sekarang kita tambahkan ada kata benda atau keterangan yang menyatakan sekolah. Oke. Contoh pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah dari nama status yang disebutkan. Contohnya, watashi wa, ini sama kayak tadi, watashi wa, sekolahnya kita masukkan. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia ini ya. Watashi wa SMK Besparno Made desu. Watashi wa SMK Besparno Made desu. Nah, ini tadi kan nggak ada sekolah, sekarang kita tambahkan sekolah. Dan dihubungkan oleh partikel no yang menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Jadi watashi saya ya adalah Made dari SMK Bespa. Nah, kalau menerjemahkan bahasa Jepang itu subjek ya, objek, predikat, SOP bukan SPO. Kalau di Indonesia kan SPOK, kalau bahasa Jepang dibalik dia SOP. Jadi dari subjek kemudian dari belakang ke depan. Watashi wa saya Made dari SMK Bespar. Kalau begini kamu terjemahkan ya, saya SMK Bespar adalah Made. Nah, kebalik. Jadi saya adalah Made dari SMK Bespar. Watashi wa SMK Bespar no Made desu. Kalian bisa menggantikan sekolah ini dengan perusahaan atau instansi kalian. Kemudian namanya sesuaikan. Nah, ini untuk pola yang nomor 2. Kita tambahkan sekolah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cuma nama saja. Saya siapa? Sekarang saya siapa? Instansinya apa? Saya Made dari SMK Bespa. Baik, paham ya? Nanti kita akan pelajari lebih detail. Kita akan drill satu-satu untuk bisa menyebutkan namanya siapa, kemudian instansinya. Nanti kalian ini juga bisa ganti ya sesuai dengan instansi kalian. Exgi nopi miti kudasai ne. Di halaman selanjutnya, nah ini adalah pola yang ketiga. Kita menggunakan kucira. Nah, pola kalimat ini kita pakai untuk memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama status. Misalnya kita akan memperkenalkan teman kita. Ketika kita ada teman baru, kita ingin memperkenalkan dia kepada teman kita. Kita menggunakan kucira. Kucira ini ragamnya sudah halus dia, yang artinya ini. Nah, kucira ini pola kalimat dipakai untuk memperkenalkan orang lain. Kucira wa Dodo sang des. Ya, kenapa ada sangnya? Karena ini menyatakan orang lain bahwa kucira wa Dodo sang des ini adalah saudara Dodo. Ya, diperkenalkan ya ke teman-temannya bahwa yang diperkenalkan namanya adalah Dodo. Kucira wa Dodo sang des.
Ya, ini adalah saudara Dodo. Ini gampang ya, kita tambahkan kucira aja untuk menyatakan ini. Yang nomor 4, ya, pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan orang lain dengan status yang bersangkutan. Kita tambahkan sekarang statusnya, ya, nama dan status. Contoh, Dodo Sangwa SMK Besparno Sedo Des, sama kayak yang tadi, ya. Dodo Sangwa, karena kita menyebutkan orang lain, tetap yang menjadi subjek sekarang adalah Dodo. Dodo Sangwa SMK Besparno Sedo Des. Jadi saudara Dodo adalah seorang murid di SMK Bespar. Nah, ini ceritanya Anda memperkenalkan orang lain. Kochirawa Dodo Sangdes. Ini adalah Dodo. Kemudian lanjutkannya, Dodo Sangwa SMK Besparno Sedo Des. Jadi selain Anda menyebutkan nama teman Anda juga menyebutkan statusnya. Apa statusnya? Statusnya adalah sebagai Seitu. Seitu itu siswa di Bespar, di SMK Bespar. Jadi Dodo Sangwa SMK Besparno Seitu Des. Saudara Dodo adalah seorang siswa di SMK Bespar. Nah, itu desu ne. Bisa dipahami ya, wakarimashita ka? Bisa dimengerti? Naik, mau saya ulas. Dodo Sangwa SMK Besparno Seitu Des. Saudara Dodo adalah seorang siswa di SMK Bespar. Jadi yang nomor 3, Kochirawa Dodo Sangdes, hanya memperkenalkan bahwa ini adalah Dodo. Tapi yang nomor 4, memperkenalkan bahwa Dodo adalah seorang murid di SMK Bespar. Jadi ada status yang diperkenalkan, bukan nama saja. Baik, paham kan? Baik, so desu ne. Segi. Nah, di sini saat sensei tambahkan catatan, Kochira itu artinya ini ya. Kemudian kita memperkenalkan diri. Oke, ini adalah contoh simpel memperkenalkan diri yang harus kalian perkenalkan diri nanti ketika ketemu dengan sensei yang kalau sudah ada kesempatan tatap muka. Baik, minasama, ohayo gozaimasu. Jadi yang pertama greeting ya, biasakan kalau memperkenalkan diri pasti greeting yang pertama atau salam. Jadi konteks ohayo gozaimasu-nya tergantung kalian memperkenalkan diri. Kalau pagi ya ohayo gozaimasu. Minasama ini artinya saudara semuanya atau semuanya sekalian. Minasama ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Made desu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Made desu. Gianyar kara kimashita. Ubudo ni sunde imasu. Ima watashi wa pariwisata budaya Bedulu Senmon Gakko no Seitou desu. 10年生で16歳です。電話番号は087-456-789です。どうぞよろしくお願いします。Hey, ini adalah perkenalan diri yang sangat simpel. Yang sensei warnai ungu itu adalah salam pembuka dan penutup. Minasama ohayo gozaimasu, greeting. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Hajimemashite, perkenalkan. Watashi no namae wa, nama saya adalah Made. Gianyar karakimashita, berasal dari Gianyar. Karakimashita ini berasal dari Gianyar. Ubudo ni sundeimasu, tinggal di Ubud. Mungkin saya asalnya Gianyar tapi tinggalnya sekarang ada di Ubud. Ima watashi wa, sekarang saya pariwisata budaya Bedulu Senmon Gakko. Senmon Gakko wa SMK ya. Ini bahasa Jepangnya SMK, Senmon Gakko. Saya seorang siswa di SMK Pariwisata Budaya Bedulu. Junengse de, Junengse pada di? Junengse. Tingkat 10. Junengse de ini partikel ya. Junengse de jurokusai desu. Sekarang kelas 10 umurnya 16 tahun. Ya kalau perkiraannya 16 tahun. Denwa banggoa, nomor telepon saya 087 no, strip ini dibaca no, 087 no, 123 no, 456 no, 789 desu. Setiap strip itu ditambahkan dengan no ya, mengucapkannya tambahkan no. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Terimalah salam perkenalan saya. Nanti lawan bicara pasti akan membalas dengan kochira koso. Ya, sama-sama itu artinya. Jadi greetingnya kalian ganti sesuai dengan
waktu kalian memperkenalkan diri, namanya, asal, tempat tinggal, kemudian umur, kemudian nomor telepon. Ya, ini silakan sesuaikan. Doso yoroshiku onegaishimasu. Itu salam penutupnya. Ketika kalian mengucapkan ohayo gozaimasu, itu harus ada ojigi, ragam membungkukkan badan. Kemudian di doso yoroshiku onegaishimasu juga membungkukkan badan. Kita juga ojigi, 2 kali ojigi, di pembuka dan di penutup. Baik, minasama mo shido ishoni ite kudasai. Minasama ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Made desu. Dianyar karakimashita, ugodu ni shunde imasu. Ima watashi wa pariwisata budaya dulu Senmon gaku no seito desu. Junen shide 16 歳です。電話番号は087の123の456の789です。どうぞよろしくお願いします。Hai. Ngerti ya? Sudah diterjemahkan, sudah dipahami kan? Nah, ini perkenalan diri yang harus kalian pahami. Catatan yang saya tambahkan, Senmon gaku itu SMK, ni Shundeimasu itu adalah tinggal di, Karakaimashita itu berasal, Jurokusai umur 16 tahun. Nanti kalau umur kalian tidak 16 ya tinggal ganti aja jurokunya menjadi berapa, jugo gitu. Jugo saya 15 tahun. Silakan sesuaikan. Baik, gambatte kudasai. Semangat untuk belajarnya.